Perkenalan mereka bukan sesuatu yang direncanakan. Zahra, gadis lembut dari DA7 dengan suara halus penuh penghayatan. Abby, lulusan DA5 yang karismatik, matang dalam sikap, namun rendah hati. Mereka pertama kali berbincang saat latihan gabungan peserta akademi. Zahra yang pendiam duduk di sudut aula, merapikan nada-nada di buku kecilnya. Abby yang sejak tadi memperhatikannya dengan rasa hormat, berjalan mendekat. "Latihan sendiri?" tanya Abby sambil duduk beberapa kursi dari Zahra, memberi ruang sopan. Zahra menatap sejenak, tersenyum tipis. "Iya, baik. Mau coba lagu baru? Masih takut fals? Suaramu bagus kok, tinggal percaya diri," kata Abby dengan nada hangat. Senyum Zahra mengembang pelan. Begitulah awal percakapan yang akhirnya membuat mereka saling membuka diri. Hari berganti minggu. Tanpa disadari, mereka semakin sering berinteraksi. Pesan sederhana menjadi kebiasaan baru. "Abby, jangan lupa makan ya. Jangan latihan sampai lupa istirahat." Zahra, "Iya baik. Kamu juga ya. Jaga kesehatan." Awalnya seperti teman saja. Namun di balik layar, ada detak yang mulai berdebar. Zahra sering menunggu chat Abby saat malam. Abby pun diam-diam tersenyum tiap ponselnya berbunyi dengan nama Zahra muncul. Suatu sore, setelah latihan panjang, Zahra kelelahan. Suaranya serak. Ia bersandar di kursi, menutup mata. Tanpa banyak kata, Abby datang membawa air hangat dan permen jahe. "Ini, buat tenggorokanmu," ucapnya lembut. Zahra tertegun. "Kamu ingat ya aku suka permen jahe? Hal kecil kalau buat kamu jadi besar," jawab Abby sambil menunduk malu. Mereka tertawa pelan. Hati Zahra menghangat. Mungkin beginilah rasanya mulai disayangi. Zahra mulai merasa nyaman bercerita tentang keluarganya, mimpinya, rasa takutnya tampil di panggung. Abby selalu mendengar dengan penuh perhatian. Kadang Zahra bercerita sambil menunduk. Kadang suara Zahra bergetar, terutama saat menceritakan perjuangannya. Abby menghapus air mata Zahra suatu hari, dengan sentuhan yang sangat hati-hati. "Aku bangga sama kamu," katanya pelan. Zahra terdiam, bibirnya bergetar menahan haru. Popularitas Zahra mulai meningkat, fandom mulai terbentuk, banyak yang mengaguminya. Dan seperti biasa, kedekatan dengan lawan jenis menjadi sorotan. Komentar muncul, "Zahra cocok sama Sia. Abby cuma teman kan. Fokus karir dulu, jangan pacaran." Zahra membaca semuanya dalam diam. Hatinya goyah. Malam itu Zahra menghubungi Abby lewat telepon. "Baik, kalau kita terlalu dekat, kamu nggak apa-apa." Suara Zahra pelan, penuh keraguan. Abby menarik napas. "Yang penting kamu nyaman. Aku nggak mau kamu tertekan karena kedekatan ini." "Tapi aku takut orang salah paham," Zahra jujur. Hening sesaat. Abby tak ingin memaksa. "Aku nggak akan pergi. Tapi kalau kamu perlu ruang, aku tunggu." Kalimat itu sederhana namun dalam, bukan menahan, tapi menghadirkan kebebasan. Kesibukan membuat mereka jarang berkomunikasi. Zahra fokus panggung. Abby sibuk job off air. Chat berubah semakin singkat, telepon jarang. Zahra rindu, tapi gengsi untuk bilang. Abby pun merindukan suara Zahra. Hingga suatu malam Zahra menangis karena gugup akan tampil penting besok. Ia mengetik pesan panjang, lalu hapus lagi. Ia tidak ingin membebani Abby. Beberapa menit kemudian, ponselnya berbunyi. "Abby, besok kamu bakal bagus. Aku percaya sama kamu. Jangan takut ya." Zahra menutup mulut, air mata jatuh. Seolah Abby membaca hatinya dari jauh. Tanpa sadar Zahra membalas, "Aku kangen bye." Abby membaca lama sebelum membalas. "Aku juga kangen, lebih dari yang kamu kira." Hati mereka akhirnya jujur. Setelah tampil, Zahra keluar studio sendirian. Hujan turun pelan. Zahra menatap langit, tersenyum dan ingin berbagi cerita kemenangan kecilnya. Tiba-tiba seseorang datang dengan payung. "Itu Abby. Kamu basah sedikit, nanti sakit," katanya dengan mata teduh. Zahra terdiam, menatap Abby lama.
Hatinya penuh rasa yang tak bisa ditahan lagi. "Bai, apa kita ini sebenarnya?" Suara Zahra gemetar. Ebi menatap matanya lekat-lekat. "Aku sayang sama kamu, Zahra. Tidak buru-buru, tidak untuk dipamerkan. Cintaku ada untuk menemanimu tumbuh, bukan membatasi." Zahra menahan tangis bahagia. "Aku juga sayang kamu." Ia mengucapkan itu sambil memeluk Ebi pelan, di bawah payung hujan yang seolah jadi saksi. Mereka tidak langsung mengumumkan apa-apa. Mereka memilih menjaga perasaan ini diam-diam, penuh kedewasaan. Jika Zahra lelah, Ebi ada. Jika Ebi ragu, Zahra menguatkan. Jika jarak memisahkan, mereka saling percaya. Di setiap sujud, nama satu sama lain ikut diselipkan. Mereka bukan pasangan heboh penuh drama. Mereka dua jiwa yang berjalan berdampingan, perlahan tapi pasti menuju masa depan yang sama jika Tuhan mengizinkan. Karena cinta yang paling kuat bukan yang tergesa, tapi yang tumbuh dengan waktu dan doa. Beberapa minggu setelah pengakuan itu, hubungan Zahra dan Ebi terasa lebih hangat. Tidak ada status yang diumumkan, tapi hati mereka saling tahu. Pesan tiap pagi masih datang, doa-doa diam masih terucap. Namun ada satu hal baru yang muncul pelan-pelan. Rasa memiliki. Suatu siang, Zahra sedang scroll media sosial setelah latihan. Di berandanya muncul video Ebi sedang duet dengan penyanyi perempuan lain. Mereka tampak akrab, tertawa, menyanyi berdampingan. Komentar netizen pun ramai. "Kok cocok banget sama si mbak ini. Gemes lihat chemistry mereka. Fix mereka ada sesuatu deh." Zahra mematung. Ada perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, mengganjal, menusuk pelan di dada. "Kenapa aku tidak suka ya lihat ini?" gumamnya lirih. 2. Hati yang mulai gelisah. Siang itu Zahra tidak langsung membalas chat Ebi. Biasanya ia cepat menyapa, tapi kali ini jemarinya berat. Ebi heran, karena Zahra jarang lama menghilang. "Ebi, lagi latihan." Tidak dibalas. "Ebi, Zahra, kamu baik-baik aja kan?" Zahra membaca, tapi ia ragu ingin membalas apa. Ia takut terlihat kekanak-kanakan jika mengungkit soal video itu. Namun semakin ia diam, semakin hatinya sesak. Setelah 1 jam, Zahra akhirnya mengetik. "Zahra, bye, kamu hari ini duet ya? Seru kelihatan." Ebi tersenyum membaca pesan itu, tidak peka bahwa Zahra sedang menahan rasa. "Ebi, iya, jok mendadak, seru sih. Partnernya asik juga." Kalimat asik juga itu seperti sembilu di hati Zahra. Ia menaruh ponsel, menarik napas dalam. Ada rasa yang tak bisa ditahan. "Zahra, oh, bagus kok, cocok kelihatannya." Ebi mengernyit membaca balasan itu. Nada Zahra berbeda. Ada sesuatu, dan ia harus mencari tahu. Malamnya mereka bertemu di lingkungan latihan. Biasanya Zahra akan tersenyum cerah, tapi kali ini ia hanya menyapa singkat. "Assalamualaikum," ucap Zahra pelan.